Om Swastiastu. Ajaran yoga mengajarkan kita untuk selalu tenang dan damai dalam menghadapi situasi apapun. Ibarat nelayan yang berada di lautan yang luas, hidup juga seperti itu, seperti berada di lautan yang luas. Kita ibarat batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Demikian juga kita tak bisa digoyahkan oleh pujian dan hinaan. Pujian dan hinaan datang silih berganti. Namun, dengan pola pikir yang kuat, kita dapat tenang dan tidak terpengaruh oleh penilaian eksternal. Dengan pola pikir yang kuat, memungkinkan kita menghadapi berbagai situasi dengan mantap. Pola pikir yang tangguh bukanlah bawaan dari lahir, melainkan kita kembangkan melalui kesadaran diri dan latihan. Langkah-langkah ini kita akan pakai untuk menjadikan diri kita pribadi yang tangguh dan kuat menuju ketenangan dan keteguhan batin yang sejati. Yang pertama, jagalah ketenangan dan kelembutan di tengah gelombang kehidupan. Hidup ini ibarat lautan yang luas. Kadang tenang dengan ombak yang kecil yang menenangkan. Kadang ada badai yang sangat besar yang mengguncang. Dan dalam agama Hindu, ini disebut dengan Rua Bineda. Ada pujian dan cacian, keuntungan dan kerugian, kemasyuran dan hinaan, kesenangan dan kesakitan. Seperti alam ini, ada gelap dan terang, ada suka dan duka, dan setiap orang akan mengarungi lautan yang sama. Hidup, tua, sakit, dan mati. Itu adalah hal yang pasti dalam hidup ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menjaga perahu kita untuk tetap kokoh di tengah lautan kehidupan ini? Jawabannya adalah dengan menerima kenyataan. Ketika kita mengalami kerugian, kritik, serta momen-momen yang tersulit dalam hidup, penting kita tidak terlalu larut dalam emosi itu. Mungkin kita akan marah, sedih, serta kecewa. Latih diri kita untuk selalu menerima bahwa ini semua merupakan bagian dari kehidupan ini. Kita dapat melatih diri dalam setiap gelombang yang datang. Kesadaran diri atau mindfulness adalah kunci untuk menjaga keseimbangan emosional. Dengan mindfulness, kita berlatih untuk mengenali emosi kita tanpa terbawa oleh arus. Kita tidak menolak rasa sakit,
dan tidak terbawa arus dari rasa sakit itu. Seperti pelaut yang mampu membaca arah mata angin, kita belajar untuk tetap tenang. Ingat, hidup tidak selalu manis. Ada kalanya hidup akan menyajikan kita tantangan yang berat. Namun, saat kita mampu keluar dari tantangan yang berat tersebut, kita akan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Kita mampu melihat peluang di balik kesulitan. Pola pikir yang menerima Rua Bineda adalah ketika pujian datang, kita bersyukur tanpa sombong. Dan ketika celaan hadir, kita tidak terpuruk. Ini adalah seni untuk menjadi kokoh. Latihlah diri untuk melihat rasa sakit sebagai pelajaran dan bahan untuk bertumbuh. Badai pelajaran untuk memperkokoh, untuk kita menjadi batu karang. Gelombang tenang adalah momen untuk bersyukur. Inilah juga maksud dari ajaran Tantra untuk memperluas pikiran. Segala sesuatu di dunia ini tidak permanen. Hanya pohon-pohon yang kokoh, yang mampu bertahan dalam segala cuaca. Namun, untuk membangun karakter kita yang kuat, bukan sesuatu yang instan, butuh kesadaran, latihan, dan pemahaman tentang diri kita sendiri. Salah satu yang mesti kita ketahui ialah kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu di luar daripada diri kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita, pikiran kita, tindakan kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca di luar, hujan atau panas. Kita tidak bisa mengendalikan kemacetan. Segala sesuatu yang terjadi di luar daripada diri kita. Yang kita mampu kendalikan adalah diri kita sendiri. Ingatlah, segala sesuatu itu tidak akan selamanya seperti itu. Jadi fokuslah pada solusi. Fokuslah pikiran dibawa pada pemecahan masalah. Ingat bahwa setiap masalah adalah peluang untuk belajar dan bertumbuh. Latih meditasi atau mindfulness. Seseorang mungkin menganggap meditasi atau kesadaran diri atau sering disebut sebagai mindfulness adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketenangan dianggap sebagai sebuah kedangkalan. Namun sesungguhnya ketenangan adalah kedalaman. Kita dapat menikmati setiap momen ke momen, detik per detik di keseharian kita. Jika kita mencuci piring misalnya, kita bisa sebagai latihan meditasi. Rasakan bagaimana air menyentuh tangan kita. Kita mengelap piring per piring dengan kesadaran
dengan kesadaran, dan kita meminum teh tersebut juga dengan kesadaran. Kita merasakan kehangatan dari teh menyentuh bibir dan masuk ke dalam, terasa hangat. Itulah sebenarnya meditasi atau mindfulness dalam keseharian. Jadi latihlah meditasi dalam keseharian ini atau mindfulness ini setiap hari dari momen ke momen. Jadi pikiran kita terfokus pada hari ini, saat ini, detik ini, dari momen ke momen. Coba sekarang kita mulai dengan merasakan nafas kita. Meditasi juga bisa dilakukan dengan merasakan nafas. Namun, nafas yang dilakukan adalah nafas sadar. Sekarang kita duduk. Kemudian kita ambil nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Lakukan dengan tersenyum. Ketika bernafas, sadari nafas. Sadari nafas. Sadari nafas masuk dan nafas keluar. Kembangkanlah terus kedamaian. Jangan pernah mengingat masa lalu dan masa depan. Fokuslah pada nafas dari momen ke momen.